Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Tapi yang jelas, para pengrajin iblis itu tidak ingin berakhir di sana. Kesempatan yang baik untuk menghasilkan uang, setelah waktu ini, benar-benar sulit untuk bertemu lagi. Memeriksa langsung dengan emas dan perak asli, tulisan tangan yang berani dan luar biasa ini benar-benar tak terlihat, tidak pernah terdengar. Untuk iblis, mereka dapat secara langsung menarik kekuatan emas dari emas dan perak untuk meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan kekuatan tubuh perang. Setelah sebulan bekerja, semua perbaikan pengrajin telah sangat ditingkatkan. Peningkatan 1 bulan lebih besar daripada peningkatan dalam 1000 tahun terakhir. Jadi, setelah meratakan tanah, para pria secara spontan mulai membersihkan tebing di sekitarnya. Kesenjangan yang terbentuk oleh jatuhnya tebing dan dinding batu di sekitarnya tidak terlalu kuat. Meskipun kemungkinan keruntuhan skala besar tidak mungkin terjadi. Namun, masih ada banyak batu lepas di permukaan dinding batu. Lebih dari 3000 pengrajin terus meningkatkan, memperkuat, dan menebalkan tembok benteng. Dan alasan untuk membersihkan bebatuan di dinding batu. Tetap sibuk, setan elang emas sama sekali tidak ada di tempat kejadian. Zhu Hengyu memperbaiki gelang sepatu lagi. Oleh karena itu, manajemen di tempat tidak tahu bagaimana harus memutuskan. Para pengrajin iblis itu masih sangat pintar. Meskipun instruksi Zhu Hengyu tidak turun, dia akan melakukannya terlebih dahulu. Selama pekerjaan itu dilakukan di sana, saya tidak percaya bahwa Zhu Hengyu tidak akan memberi mereka uang. Bahkan jika mereka tidak dapat membayar upah mereka sesuai dengan upah asli. Sekalipun hanya setengah, bahkan sepertiga, itu sepadan. Untuk menghindari kegagalan Zhu Hengyu untuk membayar, dia bahkan tidak memberikan poin. Lebih dari 3000 pengrajin bekerja sangat keras. Setelah batu lepas di dinding batu dibersihkan, dinding batu setinggi lebih dari 300 meter telah dibersihkan. Zhu Hengyu masih tidak meninggalkan perbatasan. Dalam menghadapi ini, semua pengrajin lebih dan lebih bahagia. Yang disebut orang mati demi uang, burung mati demi makanan. Untuk menghasilkan lebih banyak uang, mereka juga keluar. Kemiringan lembut diratakan. Dinding batu dibersihkan. Permukaan dinding batu besar, cahaya dipoles dapat dihargai. Ketika lalat jatuh, telapak kaki harus tergelincir. Tetapi bahkan di sini, waktu telah berlalu hanya 1,5 bulan. Semua pengrajin menawarkan ide. Dinding benteng dibangun dan taman bermain dibersihkan. Tetapi masih belum ada tempat tinggal di sini. Jadi, semua pengrajin membuat keputusan dengan segera. Di akar dinding batu, penggalian ruang batu mulai digunakan sebagai tempat tinggal benteng ini. Untuk mengatakan, pengaturan Zhu Hengyu membuat kesalahan lain. Tanpa sadar, Zhu Hengyu mengatur pekerjaan sesuai dengan efisiensi kerja pengrajin domba iblis. Jika Anda berubah menjadi pengrajin klan iblis domba, itu akan memakan waktu setidaknya 3 bulan untuk meratakan tanah. Dan retret Zhu Hengyu baru sekitar 3 bulan. Rencana Zhu Hengyu adalah untuk memperbaiki 100 gelang siluman. Karena itu, secara konservatif diperkirakan akan memakan waktu 100 hari. Menurut penilaian Zhu Hengyu, ketika Zhu Hengyu menerobos, tanah juga harus diratakan dan dibersihkan. Tapi nyatanya, para pengrajin ras iblis ini, hal lain mungkin tidak berfungsi. Tetapi sebagai orang yang melewati gunung, mereka dapat mengebor sebuah lubang di gunung, belum lagi membersihkan tanah dan menghilangkan batu-batu di tanah. Sejauh menyangkut efisiensi kerja, orang-orang ini yang telah melewati gunung setidaknya 3 kali lebih tinggi daripada domba iblis. Karena itu, ketika Zhu Hengyu akhirnya memperbaiki 100 gelang siluman, dan mengakhiri retret 3 bulan dan keluar. Menghadapi benteng Rift Valley yang baru, Zhu Hengyu bodoh. Lebih dari 3 bulan lalu, Zhu Hengyu mulai mundur ketika memperbaiki gelang siluman. Situs konstruksi di luar hanyalah area yang berantakan dengan kemiringan lembut lebih dari 300 meter dari tanah dan diameternya lebih dari 3000 meter. Daerah ini awalnya bagian dari tebing keretakan. Namun, karena angin dan matahari, hujan turun. Setelah miliaran tahun, sebuah tebing runtuh dan sebuah platform di tebing itu muncul. 3 bulan lalu, itu hanya sudut 3 derajat diameter, 35 derajat ke tanah, lereng yang berantakan. Tapi hari ini setelah 3 bulan, kemiringan itu sepenuhnya rata. Di daerah berbentuk oval dengan jari-jari 3 km, tanah dipoles ke tingkat yang sangat halus dengan cyan glow. Partikel bluestone kasar, jadi betapapun halusnya, tidak perlu khawatir akan tergelincir. Yang paling penting adalah banyak pola iblis diukir di tanah batu biru. Fungsi dari pola iblis ini adalah untuk memperkuat tanah dan mencegah tergelincir, yang dapat dikatakan sebagai penggunaan ganda. Sangat megah, dikelilingi oleh pola di alun-alun. Itu adalah tembok benteng yang tingginya lebih dari 10 meter dan sangat tebal.
Beberapa orang mungkin berpikir bahwa tembok benteng setinggi 10 meter itu terlalu pendek. Namun pada kenyataannya, tidak perlu khawatir sama sekali. Lagi pula, di luar tembok benteng adalah jurang. Oleh karena itu, tidak ada bedanya apakah tembok benteng setinggi 10 meter atau 100 meter. Tembok benteng ini lebih internal daripada eksternal. Lagi pula, di sini ada di tebing. Tidak ada dinding yang menghalangi, jika seseorang secara tidak sengaja menuruni tebing, itu akan hancur. Melihat dinding batu biru yang tinggi dan sepenuhnya dibentengi, dinding benteng yang dibentengi. Lihatlah lagi pada tanah yang rata dan halus yang ditutupi dengan pola yang luar biasa. Ini adalah satu-satunya hal yang paling dikagumi Zhu Hengyu, tetapi dia tidak akan terkejut. Apa yang membuat Zhu Hengyu paling menakjubkan bahkan menakjubkan? Itu adalah benteng-benteng kecil di bagian bawah tebing. Awalnya, pengrajin klan setan klan berencana untuk mengambil sebuah kastil bawah tanah di akar tebing. Tetapi fakta-fakta membuktikan bahwa ide-ide mereka tidak akan berhasil. Dalam beberapa hari, benteng itu tampak longgar di atas tebing. Jika Anda terus menggali, seluruh tebing pasti akan langsung ditekan dan runtuh lagi. Menghadapi hal ini, pengrajin orang Chuanshan membuat keputusan setelah beberapa saat berdiskusi. Sekarang dia akan pingsan, biarkan dia pingsan. Segera ketika pengrajin Chuanshan terus menggali, tebing yang lepas itu runtuh. Di atas platform, ada tumpukan puing yang terbentuk oleh runtuhnya tebing. Menghadapi ini, para pengrajin klan Chuo menggunakan batu-batu yang kacau ini untuk membangun benteng dalam posisi runtuh. Ketika Zhu Hengyu akhirnya berhasil memperbaiki 100 gelang siluman, akhiri retret 3 bulan dan keluar setelah menerobos. 300 istana Bluestone telah dibangun di atas platform. Setiap kastil memiliki 100 kamar, yang dapat menampung kehidupan sehari-hari 100 tentara. 300 kastil Bluestone dapat menampung 30.000 tentara. Alasan mengapa hanya 300 istana dibangun karena Zhu Hengyu pernah menjelaskan. Itu akan dibangun di sini sebagai kota tipe benteng yang dapat menampung 30.000 orang. Karena itu, bukan karena pengrajin Chuanshan tidak dapat membangun lebih banyak benteng. Sebaliknya, persyaratan Zhu Hengyu telah dipenuhi dan tidak perlu melanjutkan pembangunan. Pada waktu berikutnya, semua pengrajin sedang menyelesaikan kastil. Ukir lebih banyak pola dan buat lebih banyak peralatan. Seperti meja batu, bangku batu, ranjang batu, sampai Zhu Hengyu keluar. Setelah mempelajari pekerjaan 3.000 pengrajin Chuanshan, Zhu Hengyu sama sekali tidak pelit. Tidak hanya sesuai kesepakatan awal, semua gaji dibuat penuh. Bahkan, berdasarkan gaji pokok, bonus 2 kali gaji dikeluarkan. Alasannya sangat murah hati. Yang pertama adalah karena kontribusi pihak lain memang layak dipuji. Alasan kedua adalah Zhu Hengyu tidak ingin memberhentikan pengrajin ini. Runtuhnya lembah Rif ini sangat penting bagi Zhu Hengyu. Untuk waktu yang lama, pengendara iblis pedang ganda ini akan hidup dan berlatih di sini sebagai es tersembunyi. Sampai Zhu Hengyu jatuh ke dalam kesulitan absolut dan tidak punya tujuan lain. Karena itu, jika 3.000 pengrajin Chuanshan ini dapat tinggal, kemudian mereka dapat terus mengembangkan dan membangun di sini selama bertahun-tahun di masa depan. Adapun masalah kebocoran informasi, itu bahkan tidak ada. 3.000 pengrajin ini tidak bisa pergi dari sini. Selain itu, sebelum pergi, Yinlinger akan mencuci otak mereka dan sepenuhnya menghilangkan kemungkinan bocornya berita. Setelah menerima gaji besar, semua pengrajin klan Chuan sangat gembira. Meskipun mereka memikirkannya, Zhu Hengyu mungkin membayar mereka hadiah yang layak mereka terima berdasarkan hasil pekerjaan mereka. Tapi apa yang tidak mereka harapkan adalah, atas dasar ini, Zhu Hengyu sebenarnya mengeluarkan bonus 2 kali lipat dari gaji. Sejumlah besar uang ini benar-benar dikembangkan. Meskipun uang nyata yang diperoleh sebenarnya tidak terlalu berlebihan, intinya adalah Zhu Hengyu membayar tagihan dengan uang sungguhan. Emas dan perak asli adalah sumber daya berharga yang tidak dapat ditukar dengan uang. Antara sukacita dan sukacita, 3.000 pengrajin Chuanshan mendirikan api unggun di tengah lapangan, bernyanyi dan menari. Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Manfaat yang ia peroleh jauh lebih besar daripada pengrajin ini. Zhu Hengyu sekarang kekurangan uang dan sumber daya, dan yang paling langka adalah waktu. Meskipun pengrajin Chuanshan ini mengambil banyak uang, mereka menghemat banyak waktu untuk Zhu Hengyu. Hasilnya, begitu 30.000 orang jenius tiba, mereka bisa memasuki benteng secara langsung. Untuk memberi penghargaan pada pengrajin Chuanshan ini, Zhu Hengyu memberi perintah. Dari kota yang hancur di luar lembah keretakan, sejumlah besar daging domba dan berbagai anggur berkualitas dikumpulkan. Karena mereka ingin merayakan, maka rayakanlah. Bukan hanya merayakan hari ini. Setiap tahun di masa depan akan menjadi hari perayaan kota Rift Valley. Di bawah kendali Zhu Hengyu. Di tanah, kota yang rusak di luar keretakan yang pecah telah mulai berubah. Tugas mereka adalah membiarkan domba dan sapi dalam batch dan menumbuhkan berbagai biji-bijian dan sayuran dalam jumlah besar. Terus terang, satu-satunya tugas dari kota yang terobosan adalah menghasilkan sejumlah besar makanan untuk memberi makan kota Rift di dalam lembah Rift.
Menyediakan makanan paling lezat dan berkualitas tinggi untuk 30.000 orang muda berbakat, serta 3.000 pengrajin cuanshan. Kulit sapi, kulit domba dan sejenisnya dapat dibuat menjadi pakaian yang indah dan indah. Semua dalam semua, Batteret City didedikasikan untuk layanan Rift Valley City. Satu-satunya tugas dari 300.000 orang yang menghancurkan kota adalah untuk melayani kota Rift Valley. Sediakan semua bahan yang mereka butuhkan untuk Rift Valley City. Terlebih lagi, untuk memperluas poin. Seluruh keretakan yang pecah di bawah komando si Elang Iblis Emas yang tampan adalah untuk kota keretakan. Bagi Zhu Hengyu dan Jindiao Yaoshuai, keretakan yang runtuh ini pada dasarnya tidak berharga. Meskipun di permukaan, Elang Emas dihina. Tapi ini hanya salah satu dari Zhu Hengyu dan Jindiao Shuai yang mundur. Pepatah lama baik, untuk mendapatkannya, Anda harus memberikannya terlebih dahulu. Apakah kamu tidak ingin bertarung? Maka untukmu. Namun, setelah pertarungan, mereka disambut oleh kekalahan yang tragis. Setelah armada Beihai dari klan iblis sepenuhnya dinonaktifkan, mereka tidak takut bahwa mereka tidak akan mengundang Suai Setan Elang Emas kembali. Jika Anda tidak mengundang mereka, maka terus berjuang, dan bertarung dengan keras menyakiti klan iblis, mereka secara alami akan pergi untuk mengundang iblis Elang Emas. Dalam lingkaran seperti itu, Zhu Hengyu mendapat tempat dengan pedalaman klan iblis runtuhnya lembah Rift. Dalam sejarah medan perang yang runtuh, Anda dapat mengirim 10 pasukan hebat. Perlu disebutkan, dalam sejarah runtuhnya medan perang, sebenarnya tidak ada setan berkuda pedang ganda. Tapi ini bukan karena kavaleri pedang ganda terlalu lemah. Itu karena, jika Anda ingin masuk dalam 10 besar legiun, setidaknya 10.000 harus dimasukkan. Periode puncak berkuda setan pedang ganda hanya lebih dari 6.000. Jumlah 10.000 sama sekali tidak puas, sehingga tidak dihitung. Bahkan jika 10.000 orang tidak puas, betapapun kuatnya, itu tidak berguna. Lagi pula, jika jumlah prajurit terlalu kecil, paling banyak itu hanya dapat memainkan peran taktis. Pengaruh strategis berskala besar terlalu buruk. Double Sword Demon Ride bukan salah satu dari 10 legiun yang menghancurkan medan perang. Tapi itu adalah runtuhnya medan perang, 10 penjaga kerajaan top. Di puncak domba iblis emas gelap, dalam jarak 3 km, tidak ada rumput yang tumbuh. Roh pedang kacau vertikal dan horizontal, bahkan Master Realm Iblis Kaisar dari 99 tubuh suci cahaya putih, harus mundur. Jika Anda mengatakan, The Bull Guard adalah unit pertahanan terkuat di medan perang yang runtuh. Kemudian Double Sword Demon Ride adalah senjata yang paling merusak di medan perang. Jika perisai banteng ini adalah perisai terkuat, itu akan menjadi tombak paling tajam dari menunggang setan pedang ganda. Maka tidak perlu diragukan, itu akan rusak oleh perisai, tidak dihancurkan oleh tombak. Sayang sekali bahwa, jumlah penjaga ternak liar jauh lebih banyak daripada pedang ganda. Dan saya khawatir ini tidak sesederhana menggandakan dan menggandakan. Mungkin lebih dari 10 kali lebih banyak. Setelah merayakan 3 hari 3 malam, Yinlinger maju dan mewawancarai 3.000 pengrajin cuanshan. Atas nama setan elang emas yang tampan, Yinlinger merekrut 3.000 pengrajin suku cuanshan. Menghadapi perekrutan elang iblis emas yang tampan, adakah yang bisa menolak? Tidak, sama sekali tidak. Setan elang emas itu tampan tetapi anak keluarga kerajaan di klan iblis, dan keturunan ahli waris. Ini adalah yang paling menjanjikan untuk menjadi kaisar iblis berikutnya. Setelah ia mengikuti setan elang emas yang tampan, maka hari-hari lainnya. Setelah setan elang emas tampan mengambil posisi kaisar iblis, maka mereka semua dari menteri naga. Selain itu, mundur 10.000 langkah mengatakan bahwa bahkan jika mereka tidak mau di hati mereka, mereka tidak akan berani menolak undangan Golden Eagle. Dengan identitas dan status, kekuatan dan pengaruh iblis elang emas yang tampan. Begitu dia ditolak, itu membuatnya tidak bahagia. Bahkan jika semua 3.000 pengrajin tewas, tidak ada yang maju untuk mereka. Dengan status dan status iblis elang emas yang tampan, tidak ada yang berani turun dan memeriksanya. Bahkan setelah memeriksanya dan menemukan kebenaran, tidak ada yang bisa memperlakukannya. Belum lagi, ikuti elang emas, tampan, dan pedas. Dalam 3 bulan terakhir, kekayaan besar yang mereka peroleh telah menjelaskan segalanya. Oleh karena itu, 3.000 pengrajin cuanshan, semuanya di depan Yinlinger, rela bersumpah. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Yinlinger menyelesaikan pembaptisan jiwa mereka. Dalam pandangan 3.000 pengrajin cuanshan, 30.000 remaja klan iblis domba yang akan datang adalah tim diam-diam yang dibina tampan elang iblis emas. Ini adalah tim es yang diolah untuk tahta. Adapun alasan mengapa 30.000 remaja domba iblis ini memiliki iblis ki, itu juga sangat mudah dijelaskan. Larangan. Katakanlah metode rahasia yang ditemukan oleh si elang iblis emas yang tampan. Ini bisa ditanam di tubuh remaja kambing ras. Dengan cara ini, mereka memiliki energi sihir, tetapi mereka setia pada Raja Wali Emas. Adapun apa hukum rahasia itu, tentu saja, tidak bisa dikatakan. Bahkan jika itu harus dikatakan, itu tidak mungkin untuk memberitahu mereka pengrajin tingkat rendah. Tetapi untuk menjelaskan markas tentara iblis. Di bawah baptisan kekuatan Yinlinger dari Shen Luo.
3.000 pengrajin Chuanshan yakin akan pernyataan ini. Mulai saat ini, bahkan jika 30.000 pemuda domba iblis akan mengungkapkan banyak kekurangan, mereka tidak akan pernah ragu. Bahkan jika 30.000 remaja domba iblis menunjuk ke hidung mereka dan mengatakan yang sebenarnya, mereka tidak akan pernah percaya. Saya hanya dapat berpikir bahwa itu adalah sarana persembunyian dan merupakan bagian dari pelatihan harian para remaja itu. Setelah 3 hari perayaan, di bawah perintah Zhu Hengyu, 3.000 pengrajin Chuanshan terus bekerja. Mereka mulai menggali di akar tembok gunung. Menurut niat Zhu Hengyu, lihat apakah Anda dapat mengambil kota bawah tanah. Setelah Anda benar-benar dapat mengeluarkan kota bawah tanah, maka tidak perlu menjaga kastil-kastil ini di luar. Biarkan saja persegi dengan diameter 3 km untuk latihan sehari-hari. Setelah menerima pesanan Zhu Hengyu, 3.000 pengrajin Chuanshan tidak bisa tidak senang. Orang-orang Chuanshan pandai menggali dan menggali. Bangun kota bawah tanah, mereka ahli. Oleh karena itu, pada waktu berikutnya, 3.000 pengrajin orang Chuanshan mulai sibuk lagi. Hanya seminggu setelah pengrajin Chuanshan mulai bekerja lagi, kapal perang hitam emas akhirnya berjalan di sepanjang sungai, hulu, dan mencapai dermaga kota yang runtuh. Di bawah perintah iblis elang emas yang tampan, kota yang terkena batuk memberlakukan jam malam. Begitu jatuh, semua orang yang telah menghancurkan kota bersembunyi kembali ke rumah mereka. Jalanan kosong dan tidak ada sosok. Pada saat yang sama, 30.000 jenius muda dari suku domba iblis diatur dalam barisan yang teratur, mengikuti jalan utama kota Belur dan melaju ke arah keretakan Bat Teret. Meskipun 30.000 pemuda klan iblis domba ini semuanya memiliki setan ki, sulit untuk memperhatikan hal-hal seperti setan ki jika mereka tidak dibebaskan dengan sengaja. Bahkan jika Anda seorang master, Anda harus dekat dengan Anda untuk dapat merasakan energi magis yang dipancarkan dari tubuh lawan. Karena itu, Zhu Hengyu dan Jindiao Yao Shuai tidak terlalu berhati-hati. Setelah mengumumkan jam malam, 30.000 jenius muda klan domba iblis melewati kota yang terobosan dan melaju ke arah kota lembah Rif. Seluruh proses tidak ada yang perlu dikatakan. Mulai sekarang, lebih dari 3 bulan telah berlalu sejak setan elang emas yang tampan mengambil alih dan memecahkan keretakan. Dengan keberanian dan kemampuan iblis elang emas yang tampan, semuanya telah dengan kuat digenggam di telapak tanganku. Belum lagi tidak ada yang bisa menemukan apapun. Bagaimana jika seseorang mengetahuinya? Siapapun yang berani berbicara omong kosong pasti akan mati. Tidak ada kata di sepanjang jalan, segera. 30.000 jenius muda dari suku domba iblis menetap di kota Rift Valley. Sama seperti 30.000 jenius dari domba iblis memasuki kota lembah Rift. Tingkat atas armada iblis Beihai sedang diganti. Para jenderal angkatan laut yang baru diangkat mengambil alih pulau, benteng, dan armada. Setelah iblis elang emas mengundurkan diri, dia tidak bisa mengambil sebagian besar pion. Adapun kapal perang lapis baja, itu adalah milik tentara iblis. Setan elang emas yang tampan juga tidak bisa mengambilnya. Namun, semua ini pada mulanya berada di tangan setan elang emas yang tampan. Oleh karena itu, dibutuhkan periode waktu bagi komandan dan jenderal yang baru diangkat untuk mengambil alih prajurit dan kapal perang ini sepenuhnya. Dan di seberang perairan Pulau Sueyang. Karena penguasa iblis dan jenderal iblis yang baru diangkat baru saja menjabat, bahkan para prajurit di bawah komandonya tidak mengenalinya. Karenanya, tidak mungkin melancarkan serangan dalam jangka pendek. Baik Zhu Hengyu dan Demon Clan berharap untuk mempertahankan status quo. Klan iblis berharap untuk menyeret semuanya sampai mereka menyelesaikan penyerahan, dan sepenuhnya mengendalikan armada Laut Utara di tangan mereka. Di pihak Zhu Hengyu, dia berharap untuk menyeretnya selama mungkin. Sekarang, yang terburuk adalah waktu. Jika Anda dapat menunda 1 hari, itu akan menjadi 1 hari lagi. Semakin lama penundaan, semakin tinggi peluang Zhu Hengyu. Di sisi lain dari setan domba, di bawah komando Lu Zimei, Gan Ning mengumpulkan semua pasukan pribadi dan membentuk 3 armada yang tak terkalahkan. Tentara Angkatan Laut yang baru dikumpulkan ini bukanlah armada yang biasa digunakan Lu Zimei. Antara satu sama lain, itu juga membutuhkan banyak waktu untuk berjalan dan beradaptasi. Komandan militer Gan Ning paling dilarang oleh perintah. Setelah perintah militer dikeluarkan, bahkan jika Anda tahu bahwa Anda akan mati, Anda tidak harus menyusut kembali. Oleh karena itu, mengenai keheningan klan iblis, Gan Ning tidak akan kesulitan untuk memprovokasi klan iblis. Selama dia diberi waktu untuk berlari di armadanya, dia tidak akan takut. Untuk sesaat, suku iblis domba, dan Zhu Hengyu, semua diam-diam menghentikan semua gesekan dan perjuangan. Dalam keadaan seperti itu, Zhu Hengyu awalnya bermaksud meninggalkan Rift Valley. Cepat kembali ke perairan Pulau Domba Darah dan bersiaplah untuk pertempuran Pulau Domba Darah yang akan datang. Tetapi tepat ketika Zhu Hengyu menyelesaikan semuanya, mengemasi tasnya, dan berencana untuk pergi. Ada berita dari pengrajin Chuanshan. Pengrajin Chuanshan, menurut perintah Zhu Hengyu, melakukan penggalian di hari ketiga melawan tebing. Di tanah peron, sebuah lorong gelap muncul. Bagian ini awalnya hanya celah di lereng yang landai.
Ketika saya pertama kali menemukan celah ini, lebarnya hanya menamparkan lebar, sehingga semua orang tidak terlalu memperhatikan. Lagi pula, sama halnya, jurang yang tersapu oleh air hujan ada di mana-mana, tidak ada yang baru sama sekali. Namun, ketika lereng terus diratakan, ketinggian tanah terus berkurang, dan retakan ini juga semakin besar. Terutama dalam 3 hari terakhir, menurut perintah Zhu Hengyu, ketika berencana untuk mengambil kota bawah tanah. Dengan penggalian terus-menerus, pengrajin orang-orang Chuanshan menemukan bahwa celah itu semakin besar. Awalnya hanya celah, tetapi ketika dia terus menggali, celah di telapak tangannya secara bertahap berubah menjadi lubang hitam oval dengan diameter 2 atau 3 meter. Udara lembab bertiup keluar dari lubang hitam oval. Mendengar berita ini, Zhu Hengyu segera meletakkan semuanya dan bergegas melewati yang pertama kali. Di tempat kejadian, Zhu Hengyu melihat sekeliling. Di atas tanah, sebuah lubang hitam muncul. Bergerak lebih dekat ke tanah dan perhatikan dengan cermat. Zhu Hengyu dengan cepat menentukan asal dari celah ini. Retak ini tersapu oleh hujan. Runtuhnya tembok batu ini terkait dengan geologi di sini. Di bawah bluestone ini, adalah mineral yang khas. Mineral ini relatif mudah larut dalam air. Di bawah gerusan hujan, bahan-bahan dalam mineral mencair ke dalam air dan mengikuti hujan. Setelah bertahun-tahun, rongga ini terbentuk. Setelah merenung sebentar, Zhu Hengyu memberi perintah. Dengan lubang hitam ini sebagai pusat, terus menggali. Di bawah perintah Zhu Hengyu, 3.000 pengrajin Chuanshan segera sibuk. Cukup yakin, seperti Zhu Hengyu dihakimi, lubang hitam serupa bukan satu-satunya. Sebaliknya, di sepanjang dinding batu yang curam, seluruh barisan lubang hitam muncul. Terus menggali, semua lubang hitam terhubung untuk membentuk celah panjang. Zhu Hengyu mengerutkan kening pada barisan panjang retakan di akar dinding batu. Mulai sekarang, dia harus mencari tahu apa yang ada di bawah celah itu. Kalau tidak, letakkan saja lubang hitam ini di sini. Jika ada monster yang dibor keluar dan membunuh semua 30.000 remaja jenius dari balap domba setan, Zhu Hengyu akan menangis tanpa air mata. Selain itu, Zhu Hengyu juga harus mencari tahu seberapa besar ruang di bawah celah ini. Apakah struktur strata yang mendasarinya cukup stabil? Jika suatu hari, seluruh platform runtuh, 30.000 jenius muda ini masih akan mati tanpa penguburan. Dan untuk menjelajahi ruang ini, Zhu Hengyu adalah pilihan terbaik. Hanya berdasarkan afinitas magisnya yang hampir tak terbatas ia dapat terus terbang untuk waktu yang lama. Untuk menjelajahi ruang bawah tanah yang gelap ini. Setelah keputusan dibuat, Zhu Hengyu diperintahkan untuk menghentikan sementara pembangunan kota bawah tanah. Kemudian, Zhu Hengyu memulai demonisasi, memadatkan tubuh perang iblis, dan mengebor ke celah cat hitam. Di ruang bawah tanah yang gelap, tangan Zhu Hengyu bangkit dengan api yang berapi-api. Di bawah restu kekuatan api penyucian, api ajaib di tangan Zhu Hengyu tidak hanya sangat panas. Dan yang paling penting, kecerahannya sangat ditingkatkan. Dengan Zhu Hengyu sebagai pusatnya, semuanya dalam radius 100 meter dapat terlihat sepenuhnya. Terbang jauh ke bawah, terbang selama 1/4 jam penuh, cahaya aneh datang dari bawah. Melihat lampu hijau, Zhu Hengyu segera mengerutkan kening. Masuk akal, cahaya bawah tanah diproyeksikan dari langit di sepanjang celah bumi. Tetapi jelas bukan itu masalahnya sekarang. Saya baru saja terbang jauh, dan sekarang sudah gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Cari dan cari. Pintu masuk pada saat kedatangan telah disembunyikan dalam kabut abu-abu dan hitam, dan itu sama sekali tidak terlihat. Dengan kata lain, cahaya di bawah tidak bersinar dari celah itu. Namun demikian, apa cahaya di bawah ini? Dalam keraguan, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Keberanian Zhu Xuanyu jauh lebih besar dengan tubuh lonceng kuno Xuanse. Roh petualang juga cukup. Meskipun bagian depannya tidak diketahui, Zhu Hengyu bahkan tidak memiliki sedikit rasa takut. Mengipasi sayap iblis, Zhu Hengyu dengan cepat terbang menuju sumber cahaya di bawah ini. Setelah 1/4 jam, Zhu Hengyu akhirnya mencapai sumber cahaya hijau zamrud. Tiba-tiba berdiri di tanah, Zhu Hengyu menatap celah tipis di depannya. Sumber cahaya hijau yang disebut benar-benar berasal dari celah di tanah. Menatap langit yang gelap, Zhu Hengyu tampak bingung. Dia turun dari lubang di atas dan terbang ke bawah, tetapi mendarat di tanah lagi. Lampu hijau terpancar dari celah di tanah. Centang, centang, centang. Di antara keraguan Zhu Hengyu, sedikit tetesan air dingin jatuh dari atas. Dengan curiga mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Seperti yang Anda lihat, banyak tetesan air jatuh dari langit. Jelas, hujan mulai turun di luar. Melihat tanah, celah itu hanya selebar 1 orang. Untuk sesaat, Zhu Hengyu menjadi ragu-ragu. Jika Anda ingin terus turun, Anda harus mengangkat keadaan teriblis, merangkak di sepanjang celah lebar orang itu. Bahkan, setelah menjelajah di sini, Zhu Hengyu sudah bisa kembali. Zhu Hengyu sudah bisa memastikan bahwa meskipun ruang di dalam celah ini besar, tidak ada monster berbahaya. Sekarang aman, tidak ada kekhawatiran. Karena itu, Zhu Hengyu dapat berbalik dan kembali. Namun, Zhu Hengyu ragu-ragu. Di bawah bumi ini, ada celah yang bersinar dengan lampu hijau, yang jelas bukan hal yang aneh.
Mungkin, bayi apa yang dimakamkan di bawah celah ini? Jika Anda hanya berbalik dan pergi, Anda akan merindukan bayinya. Namun, untuk melihat bayi di bawah celah, Zhu Hengyu harus menelusuri sepanjang celah lebar. Di dalam celah, itu ditutupi dengan debu, berlumpur. Mendaki sepanjang jalan, seluruh orang tidak takut menjadi monyet lumpur. Bagi Zhu Hengyu, yang selalu mencintai kebersihan, ini agak kontradiktif. Antara ragu-ragu, tetesan air di langit semakin padat. Perlahan-lahan, aliran air terdengar dari dinding gua di sekitarnya. Dengan bantuan lampu ajaib, Zhu Hengyu melihat sekeliling. Seperti yang Anda lihat, air hujan deras mengalir di sepanjang dinding gua, dan mengalir ke tempat Zhu Hengyu. Melihat ombak air jernih, Zhu Hengyu tidak bisa tidak bertanya-tanya. Anda harus tahu bahwa pada dasarnya hujan tidak turun di medan perang yang runtuh. Namun yang jelas, keretakan yang pecah ini berbeda dari tempat lain. Hujan akan turun di kedua ujungnya dalam 3 hari. Dan itu bukan hujan ringan, tapi hujan deras. Sama seperti Zhu Hengyu ragu-ragu. Di kota Rift Valley, 30.000 remaja berbakat semuanya kembali ke istana di Bluestone. Berdiri di jendela, semua remaja memandangi hujan lebat di luar dengan takjub. Di atas kubah langit, tampaknya ada lubang besar yang hilang. Aliran air turun dari langit. Kolom air setinggi langit jatuh ke udara, melayang di bawah angin yang bergolak membentuk langit tirai air dan jatuh. Hujan deras berderak jatuh di peron. Awalnya, air hujan harus mengalir menuruni tebing dan mengalir ke jurang lembah Rift. Tapi sekarang, di tepi tebing, tembok setinggi 10 meter dibangun. Hujan yang jatuh dari langit terhalang oleh tembok kota dan tidak bisa mengalir keluar. Alhasil, alun-alun dengan diameter 3 km menjadi kolam besar. Air yang tergenang di tanah dengan cepat naik dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. 1 meter, 2 meter, 3 meter. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, air yang tergenang naik ke posisi rata dengan tembok kota, dan kemudian mengalir di sepanjang bagian atas tembok kota dan masuk ke lembah jurang yang dalam. Mendengus. Dalam suara membosankan, retakan pada akar dinding batu terus-menerus mengeringkan hujan di taman bermain. Namun, retakan itu, yang panjangnya lebih dari 30 meter dan lebarnya lebih dari 3 meter, telah banjir. Namun, kecepatan debit banjirnya jelas tidak secepat hujan di langit. Belum lagi, seberapa deras hujan deras di luar. Di ruang bawah tanah, hujan deras di sepanjang dinding batu yang retak berdeguk turun dan dengan cepat berkumpul di bawah Zhu Hengyu, membentuk genangan air. Melihat genangan air jernih yang cepat menumpuk, Zhu Hengyu tiba-tiba membuka matanya. Di sela-sela pikirannya, Zhu Hengyu mengumpulkan sayap belakangnya dan melepaskan keadaan teriblis. Dengan suara teredam, Zhu Hengyu menghantam kolam. Snorkeling sepanjang jalan, Zhu Hengyu bergerak ke bagian bawah kolam, di mana retakan bersinar dengan cahaya hijau zamrud. Segera, Zhu Hengyu mencapai celah. Melihat dari dekat, banyak hujan turun ke celah. Debu dan lumpur di retakan tersapu. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu tersenyum dengan tulus, memutar tubuhnya di sepanjang air yang mengalir, dan melaju hingga ke bawah. Mendengus. Didorong oleh arus, Zhu Hengyu bergerak fleksibel di celah. Dari waktu ke waktu, dengan bantuan lengan dan kaki, ia terus-menerus meminjam kekuatan dari dinding batu. Berenang selama ratusan jam, lampu hijau di depan saya semakin terang. Akhirnya, di antara peluit, Zhu Hengyu hanya merasa ringan di bawahnya dan tiba-tiba memasuki kondisi tanpa bobot. Nyeri membuka matanya dan melihat ke bawah. Apa yang saya lihat kosong. Entah bagaimana, Zhu Hengyu muncul dengan aneh di udara. Pada saat ini, Zhu Hengyu jatuh dengan kecepatan cepat menuju tanah ribuan meter di bawah. Tidak bagus. Dalam teriakan, Zhu Hengyu langsung menyalakan demonisasi dan mengembun sayap iblis. Hula. Di antara suara angin yang kencang, Zhu Hengyu melambaikan sayap iblis di belakangnya dengan sekuat tenaga, dan mengangkat tubuhnya dengan seluruh kekuatannya. Tepat ketika Zhu Hengyu berada kurang dari 100 meter dari tanah, ia akhirnya menahan dampak jatuh pada waktunya. Menjentikan sayap iblis, Zhu Hengyu melihat tanpa sadar di sekitar. Segalanya ke dalam tujuan membuat Zhu Hengyu meragukan matanya. Bagaimana ini mungkin? Yang mengejutkan Zhu Hengyu bukanlah pemandangan yang menakjubkan. Yang mengejutkan Zhu Hengyu hanyalah gunung dan rumput hijau. Apa yang menakjubkan dan mengejutkan tentang sepotong rumput? Memang, itu hanya tempat lain, sepotong rumput, bukankah itu ada di mana-mana? Tapi padang rumput ini benar-benar luar biasa. Berdiri tinggi dan menatap bumi. Gunung dan ladang penuh dengan lubang dan lembah, ditutupi dengan rumput. Dari kejauhan, setiap rumput hijau memancarkan cahaya hijau. Lampu hijau yang dilihat Zhu Hengyu di atas dipancarkan oleh rumput penuh lubang dan lembah. Yang paling mengejutkan dan menggembirakan Zhu Hengyu adalah bahwa semua lubang dan lembah tumbuh dengan rumput pedang. Rumput pedang sebenarnya tidak jarang di lembah keretakan yang runtuh. Terutama setelah 300 meter ke dalam lembah keretakan, rumput pedang pada dasarnya ada di mana-mana. Namun, rumput pedang di sana tidak tumbuh sama sekali, tidak tumbuh. Begitu tumbuh, dimakan oleh kambing pedang ganda.
Meskipun rumput pedang bisa dilihat hampir di mana-mana, rumput pedang yang bisa dilihat adalah sisa-sisa rumput yang daunnya dimakan. Dan pada saat ini, di lembah di bawah, rumput pedang tumbuh di mana-mana. Selain itu, setiap rumput pedang lebih dari 3 kaki. Selain itu, setiap rumput pedang telah menumbuhkan paku pedang, dengan buah rumput terkondensasi di atasnya. Menurut legenda, setiap pedang rumput dan paku pedang terkondensasi 991 buah rumput. Dan Cao Guo berisi roh pedang yang kacau balau dan kekayaan serta kemurnian. Makan buah rumput lebih kuat daripada makan 1 ton rumput pedang. Setelah makan lonjakan pedang, di bawah pembuatan buah-buahan rumput 91 atau 81, jejak roh pedang yang kacau bisa terkondensasi dalam tubuh. Secara umum, paku pedang rumput pedang juga merupakan harta langka. Sayangnya, roh pedang kacau yang terkandung dalam buah rumput pedang rumput akan dengan cepat menghilang begitu ia meninggalkan lonjakan pedang rumput pedang. Jika tidak bisa dimakan dalam waktu 9 jam setelah dipetik, itu benar-benar akan kehilangan efeknya dan menjadi telinga rumput biasa. Oleh karena itu, meskipun Jiansui ini adalah harta yang langka, tetapi para biarawan yang pingsan di luar lembah Rift mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencicipinya. Melihat paku pedang di gunung dan lembah, Zhu Hengyu sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa membantu menatap langit. Dengan begitu banyak pedang rumput, Jian Spike, dan Jian Guo, naik setan pedang ganda pasti berpotensi menjadi kartu truf pertamanya. Sayang, di antara kegembiraan Zhu Hengyu, kicauan muda dan merdu terdengar dari bawah. Mendengar suara ini, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Ruang bawah tanah ini sepenuhnya tertutup. Ada makhluk lain di lingkungan tertutup seperti itu. Selain itu, mendengarkan towetnya, ia harus menjadi kambing pedang ganda. Menunduk ragu-ragu. Di atas batu besar dengan diameter lebih dari 10 meter, ada seluruh tubuh berwarna merah darah, dengan hanya 2 mata dengan mata jernih dan pedang hitam dan putih. Berdiri di atas batu, dia berteriak pada Zhu Hengyu dengan kepala miring, penuh provokasi dan permusuhan. Melihat sosok mungil, hanya sekitar 30 cm, seperti anak kucing dengan kambing pedang ganda, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Si kecil ini harus menjadi domba dengan kambing pedang ganda. Karena ukurannya yang relatif kecil, mungkin jatuh dari celah mana, dan jatuh ke lembah rahasia ini. Selain itu, dari sudut pandang tubuhnya, pria kecil ini rupanya baru saja jatuh. Sampai sekarang, sepertinya baru berumur 2 atau 3 tahun. Antara pemikiran cepat Zhu Hengyu. Anak domba kecil di bawah tampaknya merasakan penghinaan Zhu Hengyu untuknya. Momen selanjutnya, domba kecil itu menundukkan kepalanya dengan keras, giginya menyeringai di tanah. Sepasang mata hitam dan putih, bening dan besar, dengan cepat menjadi merah darah. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan tertegun Zhu Hengyu. Si kecil itu kurang dari 30 cm, seperti kucing domestik. Itu seperti balon yang ditiup, dan dengan cepat mengembang. Tubuh kecil telah bangkit ketika dia melihat angin. Tepat di depan Zhu Hengyu, ia dengan cepat berkembang menjadi raksasa dengan panjang 1 kaki. Saya melihat bahwa monster itu berdiri, dengan ketinggian lebih dari 3 meter. Sosok mungil asli sekarang seperti balon, putaran meningkat dapat digambarkan sebagai pinggang besar dan pinggang bundar. Sepasang tanduk kecil mungil, sekarang tebal dan panjang, dengan menunjuk ke langit. Mengaum. Pada saat berikutnya, raksasa-raksasa yang tingginya lebih dari 3 meter itu mengangkat kepalanya dengan ganas, dan menyemprotkan api hitam ke Zhu Hengyu. Begitu api hitam dan merah keluar, ia bersiul dan menyemprot ke arah Zhu Hengyu. Zhu Hengyu berani mengabaikannya. Jangan lihat lelaki kecil itu terlihat lucu sekarang. Tapi sekarang, orang ini sama sekali tidak lucu, tetapi ketakutan. Karena itu, di hadapan nyala api merah hitam secepat kilat, Zhu Hengyu cepat-cepat menghindar dari satu kepakan sayapnya. Hampir pada saat Zhu Hengyu melintas, api hitam dan merah menggosok bahu Zhu Hengyu dan terbang melewati dengan raungan. Ini, merasakan dampak api hitam dan merah yang tak tertandingi, Zhu Hengyu tidak bisa tidak mengubah warnanya. Melihat sekeliling, api hitam dan merah meraung sejauh ratusan meter, memotong para pada dinding batu yang sangat keras, sebanding dengan baja. Zeng, dalam dentang sengit, api merah gelap langsung menghancurkan dinding batu yang sebanding dengan baja. Tidak, salah. Melihat adegan ini, mata Zhu Hengyu melebar karena terkejut. Ini bukan nyala api, ini jelas adalah roh pedang tajam yang tajam. Zhu Hengyu telah melihat roh pedang kacau dari domba iblis pedang ganda. Secara umum, roh pedang semrawut yang disemprotkan oleh domba iblis emas gelap 3 butir mirip dengan sumpit. Baik diameter dan panjangnya tidak berbeda dari sumpit biasa. Namun, gas pedang kacau yang dikeluarkan oleh bayi kambing mini ini memiliki panjang lebih dari 1 meter, dan lengannya tebal dan tipis. Dari penampilan, itu terlihat seperti nyala hitam dan merah. Dalam hal volume saja, jaraknya ratusan kali lebih besar. Tapi ini belum berakhir. Perbedaan volume saja tidak ada artinya. Lagi pula, dalam kebanyakan kasus kuantitas tidak dapat menggantikan kualitas. Tetapi intinya adalah bahwa roh pedang yang kacau ini terlalu kohesif dan terlalu tajam.
Beberapa saat yang lalu, gas pedang yang kacau itu melewati momen Zhu Hengyu. Dekat, Zhu Hengyu dapat dengan jelas melihat. Di bawah api hitam dan merah, ada kerucut baja yang sangat kental, sangat tajam, hitam dan merah umumnya terkondensasi. Yang disebut api hitam merah hanyalah energi kacau seperti pedang dari kerucut baja, api kacau yang lolos. Dia menatap dinding batu dengan mengerikan, lubang dalam dengan diameter lebih dari 10 meter yang meledak oleh gas pedang yang kacau. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi terlihat terganggu. Jika ini kena, aku takut bahwa dalam sekejap Zhu Hengyu akan dibombardir menjadi sampah. Belum lagi peringkat iblis Zhu Hengyu hanya 83. Bahkan jika tubuh iblisnya adalah 93 segmen, dia tidak bisa menanggung ketebalan lengan, gas pedang yang kacau terkondensasi oleh kerucut baja, pemboman frontal. Zhu Hengyu terkejut. Raksasa di bawah ini tidak berhenti di situ. Menghadapi Zhu Hengyu di udara, 3 pedang ki yang kacau dikeluarkan berturut-turut. Zhu Hengyu terhuyung-huyung di udara, dan di antara 3 semburan pedang ki kacau terus-menerus melintas. Salah satu dari mereka bahkan menyeka dahi Zhu Hengyu. Api, nyala api pedang roh yang kacau hangus rambut panjang Zhu Hengyu. Dalam deru keras, 3 pedang caca gagal-gagal meledak di dinding batu lagi. 3 lubang dalam dengan diameter lebih dari 10 meter tiba-tiba muncul di dinding batu. Tiba-tiba, puluhan juta batu berserakan, dan mereka bersiul dan menabrak Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi terkejut. Meskipun di permukaan, Zhu Hengyu memancarkan 4 roh pedang yang kacau, tapi rambutnya hangus. Tetapi pada kenyataannya, ini adalah Zhu Hengyu dengan afinitas magis yang tak terbatas. Kecepatan penerbangan dan fleksibilitas penerbangannya jauh dari sebanding dengan yang lain. Sayap iblis seperti lengan Zhu Hengyu, dan mereka terhubung dengan Zhu Hengyu. Mengontrol sayap iblis seperti mengendalikan lengan Anda sendiri, tanpa hambatan. Dan digantikan oleh biksu iblis lainnya. Mereka mengendalikan sepasang sayap iblis seolah-olah mereka mengendalikan sepasang kaki palsu. Baik kecepatan maupun fleksibilitasnya tidak dapat dibandingkan dengan Zhu Hengyu. Dalam hal terbang sendiri, sebenarnya bukan siapa yang ditargetkan Zhu Hengyu. Dengan afinitas magis tanpa batas, kecepatan dan fleksibilitas Zhu Hengyu jauh dari sebanding dengan yang lain. Tuan terlalu tinggi, Zhu Hengyu belum melihat. Tapi sejauh Lu Zimei, iblis 97 segmen, prihatin. Kontrolnya terhadap sayap iblis bahkan tidak memenuhi syarat sebagai Zhu Hengyu. Apakah itu kecepatan atau fleksibilitas, itu lebih dari 3 kali lebih buruk daripada Zhu Hengyu. Meskipun mereka bisa terbang, baik kecepatan maupun fleksibilitasnya tidak bisa dibandingkan. Dengan kemampuan terbang Zhu Hengyu, hanya beberapa sentimeter jauhnya, dan dia lolos dari roh pedang yang kacau itu. Melihat seluruh medan perang yang runtuh, siapa yang bisa melarikan diri dari roh pedang kacau dari domba kecil ini? Di antara kepanikan Zhu Hengyu, suara Yinlinger terdengar di lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Cepat, cobalah untuk menarik perhatiannya sebanyak mungkin. Aku akan membawa orang kecil ini. Apa? Tangkap rumah. Zhu Hengyu terkejut. Yinlinger mengangguk dan berkata, tubuh pejuang setan yang tampan digunakan untuk eksplorasi jalur penyelidikan, tetapi tidak apa-apa, tetapi jika digunakan untuk pertempuran, itu benar-benar terlalu lemah. Mendengar Yinlinger, Zhu Hengyu mengangguk dalam diam. Memang, meskipun sekarang, tubuh pertempuran iblis perempuan yang tampan telah dipromosikan menjadi 86 setan. Namun, itu dibatasi oleh bakat rasial dari iblis. Tidak peduli kecepatan, kekuatan, atau kekuatan monster ini, itu jauh dari ras lain. Seperti yang dikatakan Yinlinger, badan ajaib seperti itu sangat cocok untuk penyelidikan dan pencarian jalur. Tetapi jika Anda ingin bermain head-to-head, itu masih terlalu buruk. Adapun penyihir sihir yang awalnya dimiliki, mirip dengan penyamaran energi magis dan pisau keracunan energi magis, sekarang pada dasarnya telah dihapuskan. Para beku di atas 90 segmen setan pada dasarnya dapat menolak kekuatan hukum. Meskipun Lu Zimei tidak kebal terhadap kekuatan hukum. Tetapi kekuatan semua hukum, efek pada tubuhnya, pada dasarnya instan. Bahkan jika Anda menekan pisau racun ajaib, Anda dapat langsung melakukan detoksifikasi. Bahkan jika Anda dibutakan oleh energi sihir, Anda dapat langsung mengembalikan kejelasan. Termasuk penjara energi sihir Zhu Hengyu, itu bisa dihancurkan. Pada saat itu, Zhu Hengyu mencari informasi. Penjelasan di atas tentang pemenjaraan energi sihir adalah bahwa bahkan jika kekuatan ekaristi cahaya putih ada di dalamnya, itu pasti akan diperbaiki selama 3 napas. Namun faktanya, premisnya adalah ia harus bisa memukul. Jika Anda tidak menunggu iblis di penjara dan dihancurkan, tidak mungkin. Kekuatan ekaristi cahaya putih yang sebenarnya dapat dipatahkan bahkan dalam kehampaan, belum lagi aturan hukuman penjara. Semua dalam semua, untuk lawan dari 90 setan di atas, ranah kaisar iblis. Entah itu Zhu Hengyu atau tubuh tampan iblis Linger Yin, mereka masih sangat baik. Anda masih bisa memainkan pertempuran yang kuat. Namun, mata Zhu Hengyu dan Yinlinger telah lama keluar dari alam iblis. Orang-orang yang berada di alam iblis dan memiliki visi jangka panjang pasti akan mempertimbangkan hal-hal setelah promosi ke alam iblis.
Setelah di realem iblis kaisar, tubuh tampan iblis Yinlinger benar-benar dihilangkan. Sihir itu bisa menyebabkan kebutaan, dan sihir itu bisa meracuni Bila, yang tidak banyak berpengaruh pada penguasa alam iblis. Adapun siluman tak terbatas, benar-benar tidak ada highlight. Gelang suci, senjata suci yang dibuat oleh Zhu Hengyu, dapat dengan sempurna diganti. Gelang menyelinap itu sendiri sebenarnya tidak sulit untuk disempurnakan. Namun, sepatu biasa hanya bisa menyelinap untuk waktu yang singkat. Selama 10 napas, sebanyak 100 napas, tidak lebih dari 1/4 jam. Hanya benda suci yang dapat menembus batas waktu. Selama Anda tidak mengambil inisiatif untuk menyerang atau diserang, jangan hancurkan perisai tersembunyi. Itu selalu bisa disimpan dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan tidak akan pernah diangkat. Hanya saja setiap orang bisa menyaring benda suci. Bahkan Zhu Hengyu, yang telah memperoleh warisan lengkap dari cara pemurnian, hanya bisa dengan enggan memperbaikinya. Artefak suci sejati sebenarnya adalah cincin siluman, atau cincin tak terlihat. Namun, dengan kemampuan Zhu Hengyu saat ini, ia tidak dapat mengukir lingkaran tersembunyi pada cincin kecil seperti itu. Itu hanya bisa disempurnakan menjadi gelang untuk dipakai bersama Anda. Oleh karena itu, dari sudut pandang jangka panjang, 3 keterampilan sihir yang diwariskan dari wanita tampan iblis ini pada dasarnya semua dihapuskan. Dalam hal ini, sangat penting untuk mengganti tubuh baru yang lebih kuat. Dan ini mungil dan indah, biasanya sangat kompak seperti kucing rumahan. Begitu dalam pertempuran, itu akan membengkak segera, dan kambing pedang ganda berubah menjadi binatang horor adalah pilihan terbaik. Yang paling penting adalah, jangan melihat lelaki kecil ini terlihat sangat imut dan imut. Bahkan, jiwa si kecil ini telah benar-benar tersebar. Tubuh itu mengandung terlalu banyak gas pedang yang kacau, dan jiwanya benar-benar hanyut. Karena itu, pria ini sebenarnya tidak memiliki kebijaksanaan dan kesadaran sama sekali. Itu hanya pesawat perang super tanpa kebijaksanaan, tanpa kesadaran, dan hanya membunuh insting. Mendengarkan penjelasan Yinlinger, Zhu Hengyu mengangguk dan berkata, "Baiklah, kamu segera pergi untuk merebut kamar itu, dan aku akan membantumu untuk memegangnya." Setelah menerima balasan Zhu Hengyu, Yinlinger tidak mengatakan banyak omong kosong. Seketika berubah menjadi aliran udara ular abu-abu hitam, melompat dari Baihui Point Zhu Hengyu, dan melompat ke arah Warcraft besar. Menghadapi arus udara kelabu yang mendekat, monster yang menakutkan itu meraung dengan liar. Melambaikan sepasang kaki depan, mencoba mencegat Yinlinger. Sangat disayangkan bahwa aliran udara abu-abu terbentuk oleh kekuatan Shen Luo. Ini adalah tubuh jiwa yang lengkap, sepenuhnya kebal terhadap semua dampak kekuatan. Karena itu, bahkan jika dia dipukul, Yinlinger tidak rusak sedikit pun. Monster mengerikan itu membuka mulutnya dengan keras, dan roh pedang yang kacau menembak ke arah Yinlinger. Yinlinger tidak berani mengabaikannya. Gas pedang kekacauan bisa melukai segalanya. Bahkan untuk roh, itu juga memiliki kematian yang mengerikan. Di dunia ini, tidak ada yang caki pedang tidak bisa menyakiti. Tidak ada yang kebal terhadap dampak Chaos Sword Ki. Karena itu, Yinlinger mengemudikan tubuh ular Shen Luo Yin, dan mengambil tikungan kecil. Antara waktu dan tidak ada waktu, itu lolos dari roh pedang yang kacau. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.